KPC, kartu penajam cerdas. Nah, Walaupun kita terjadi turbulensi anggaran, pemerintah daerah tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Sampul Said. Hari ini kita langsung datang ke Disdikpora Penajam Pasir Utara dan langsung disambut oleh Kepala Dinas atau Disdikpora Kabupaten Penajam Pasir Utara. Beliau saat ini menjabat sebagai PLT gitu. Ya, PLT. Langsung saja Pak Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kadis udah diterima di rumah. Ya ini rumah kita semua sebenarnya. Ya karena rumah sekolah-sekolah. Cuman kalau Disdik itu sebetulnya Disdikpora PPU itu menaungi hanya SD SMP gitu ya. Dari TK PAUD, SD SMP gitu Pak Kadis ya. Hari ini aktivitas apa nih Pak Kadis? Karena kan ini juga lelang jabatan nggak sih di sini Pak Kadis? Ya, di lelang jabatan. Pak Kadis ikut nggak? Insya Allah ikut. Insya Allah ikut di sini. Ya. Artinya beliau punya niatan besar untuk kemudian membangun dunia pendidikan kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pak Kadis, ya mungkin ini podcast singkat yang kemudian coba untuk kita bawa dari Sampul Said dengan harapan ini bisa mencerahkan masyarakat kita di luar sana. Pak Kadis, kita kali ini bawa tema tentang generasi benua taka siap bersaing di panggung IKN. Kan ini IKN lagi terus naik-naik, terus informasi tahun 2028 itu akan kemungkinan besar akan aktif maksimal gitu ya. Dan hari ini Pak Kadis menjabat sebagai PLT. Nah, apa canangan terkhusus bicara tentang Pak Kadis? Kalau kita ngomongin soal generasi di Penajam Pasir Utara, sebenarnya seperti apa sih profil pelajar PPU yang ingin dibentuk untuk betul-betul siap di IKN? Bagaimana kita membentuk karakter anak kita dari tingkatan paling bawah atau level paling bawah, Pak Kadis? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sampul Said yang sudah sempatkan waktu untuk datang ke sini untuk langsung melakukan podcast terhadap saya selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan profil generasi muda kita di Penajam Pasir Utara, bahwa saya menginginkan generasi muda Penajam Pasir Utara itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kemudian setelah itu memiliki wawasan yang luas, memiliki kecerdasan yang tinggi dan tangguh terhadap berbagai perubahan zaman. Ya, karena generasi kita sekarang ini sebenarnya tidak kalah dengan generasi daerah-daerah lain. Ya, banyak sekali itu pemuda-pemuda Penajam yang sukses bagi tingkat provinsi bahkan nasional, bahkan nasional banyak. Ya. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita memang sebenarnya ya sanggup bersaing dengan daerah luar, termasuk betul. Apalagi bersaing di KN. Iya, betul. Tinggal bagaimana hari ini peluang itu diberikan atau tidak. Betul. Oke, Pak Kadis, pandangan yang kemudian yang kita bentuk bahwa karakter dengan profil anak-anak kita yang hari ini bisa dibuktikan bahwa di kancah nasional pun bisa berprestasi. Pak Kadis, membentuk karakter ini kan bukan hal yang gampang ya Pak Kadis ya. Karena kalau bukan dengan hati luhur yang tinggi tidak akan bisa tercapai. Pak Kadis, dengan hadirnya ibu kota Nusantara yang ada di Spakusan atau sebagian wilayah kita, pasti tuntutan kapasitas SDM kita itu dituntut. Nah, bagaimana strategi konkret dari dinas yang Bapak pimpin saat ini untuk mengejar ketinggalan, Pak? Karena biar bagaimanapun saingan kita itu kan dari luar. Betul. Apa strateginya Pak Kadis agar upaya anak-anak kita di level yang hari ini berproses di tingkatan SD mungkin SMP dan siap di SMA nantinya? Strategi apa Pak yang bakal disiapkan oleh Disdikpora PPU? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya perlu jelaskan dulu bahwa di Dinas Pendidikan itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sebenarnya
jenjangnya paling lama. Paling Ya. lama. Kenapa? Seperti kita sekarang ini, jenjang kualitas sumber daya manusia yang kita dapat sekarang, walaupun levelnya tinggi, untuk generasi berikutnya belum tentu dibilang tinggi. Betul. Ya, karena apa? Setiap generasi itu berbeda pandangannya. Nah, bisa saja kita katakan bahwa sumber daya manusia penajam pasir utara saat ini sudah bagus. Tetapi begitu generasi baru lahir, nah itu bagi mereka nggak mungkin nggak bilang tinggi, Iya. itu biasa aja kan Biasa gitu. aja. Nah, untuk mempersiapkan seperti itu, ada beberapa strategi yang perlu kami Siap lakukan. kami lakukan. Ya, yang pertama menyiapkan guru-guru yang berkualitas. Ya, itu betul. Guru yang berkualitas seperti apa? Di sini di Penajam Pasir itu ada beberapa guru yang levelnya level nasional sudah punya sertifikat. Nah, kita mengimbas guru-guru itu ke sekolah-sekolah lain, nah, memberikan imbasan materi atau Pengetahuan wawasan, yang dia ya, punya di ya, tingkatan nasional ya. untuk kemudian didistribusikan ke guru-guru yang lain. Ya, guru-guru yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kami sampaikan, setelah itu kita perbanyak guru-guru yang ada ini memotivasi mereka untuk selalu meningkatkan kemampuan mereka. Itu dari segi guru ya. Nah, baru untuk siswa, saya berharap banyaknya lomba-lomba untuk menggali potensi mereka, Kepercayaan diri ya. potensi dan kepercayaan diri, sehingga dari itu mereka nanti tidak grogi lagi, ya tidak grogi dan tidak kaku dalam menghadapi orang-orang atau Orang dari luar persaingan dari di IKN nanti. ya, IKN nanti. Nah, perlu kita ketahui bahwa IKN memang dari dulu selama waktu awal-awal itu katanya 2006 sudah ada pegawai yang datang. Nah, kemudian diundur 2007, 2027, 2028. Kita kan belum tahu pasti ini. Nah, ini momen renggat waktu yang situ itu bagaimana caranya kita itu mengoptimalkan dan mempersiapkan anak-anak kita untuk mampu bersaing. Paling tidak mampu bersaingnya itu mulai dari usia dini sampai di perguruan tinggi. Oke, gitu. menarik Pak Kadis. Saya menarik di pembahasan terkait tentang bahwa hari ini bukan siswanya aja yang mesti tapi Ya. SDM gurunya yang harus dimaksimalin. Bagaimana menciptakan kualitas murid yang baik Iya, betul. kalau seandainya pengajarnya Begitu, tidak punya kompetensi yang bisa melampaui tingkat di nasional betul, gitu. betul. Karena saingan kita di IKN akan saingan dimasuk kategori saingan IKN karena kita nggak bisa juga tutup IKN, nggak boleh orang lain, betul. Artinya ke standarisasi yang diberikan IKN atas kompetensi anak-anak yang akan bekerja di sana juga harus sesuai dengan standar nasional. Betul, ya. Maka kita betul-betul siap. Saya menarik Pak, tidak hanya mikirkan tentang masalah gimana anak kamu, mikirin tentang anak, padahal kompetensi gurunya tidak dipikirkan, skill gurunya tidak ditambah. Kan masalah kalau seandainya itu tidak ditambah. Pak Kadis, banyak yang bilang nih anak daerah sering minder. Dari fase ini mungkin walaupun sebenarnya Pak Kadis sudah sering berkomunikasi dengan, apalagi kayaknya Pak Kadis juga basicnya memang pengajar Pak. Iya, pengajar guru. Memang guru Pak Kadis ya. Dari guru. Memang guru. Nah, artinya dunia pendidikan itu bukan hal yang baru, tapi udah memang ya udah biasa aktivitasnya. Betul. Nah, Pak Kadis terkait tentang anak yang kadang minder, walaupun Pak Kadis sudah jawab sih sebenarnya tadi, bahwa sebenarnya upayanya itu di lomba-lomba. Bagaimana agar anak-anak kita betul-betul percaya dirinya meningkat? Iya. Jujur saja anak-anak PP itu nggak minder, Pak. Nggak minder ya? Nggak pernah saya lihat minder. Nah, di nasional misal di seni budaya, kan banyak ada yang juara, bahkan dikirim ke mancanegara kan ada. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang ke Thailand kalau nggak salah. Ada yang ke Thailand. Baru yang kedua ada teman kita atau mahasiswa anak-anak kita di Jogja itu, pantomim. Oh, pantomim. Pantomim itu tampil
Nah, itu membuktikan salah satu contoh yang membuktikan bahwa anak-anak kita itu nggak minder, nggak ada yang minder anak-anak kita itu. Bahkan anak-anak kita itu kalau kita perhatikan ya, malah lebih pintar dari daerah-daerah yang kategorinya seimbang dengan Penajam Pasir Utara. Nah, ini menarik nih Pak. Ini mendeklar bahwa sebenarnya opini atau pandangan orang bahwa anak-anak kita itu minderan dijawab tuntas bahwa dengan prestasi-prestasi yang ada itu membuktikan bahwa sebenarnya kita siap dan punya keberanian dan mental yang baik untuk kemudian menghadapi IKN. Oke, Pak Kadis, pertanyaan selanjutnya Pak Kadis. Kalau bicara tentang kesiapan sekolah, nah ini Pak Kadis, dari guru, kurikulum sampai fasilitas, karena bicara tentang fasilitas, ya, Pak Kadis. fasilitas, Ini kan erat kaitannya dengan apa ya? Erat kaitannya dengan guru dan siswa. Bagaimana kualitas kita bisa maksimal kalau seandainya fasilitasnya itu tidak memadai atau mungkin gurunya sudah maksimal tapi fasilitasnya seperti misalnya kayak di luar sudah pakai digitalisasi, sedangkan kita masih sibuk dengan internet yang belum masuk, ya kan? Itu kan jadi problem Pak Kadis. Nah, bagaimana fasilitas sejauh ini Pak Kadis upaya kita? Kalau kondisi fasilitas pendidikan kita gimana Pak Kadis? Untuk saat ini kondisi pendidikan kita sangat bagus, sudah bagus, karena hanya beberapa aja yang kalau dari segi fisik loh ya, dari segi fisik itu hanya sedikit yang rusak. Nah, kalau bisa dilihat itu, kalau saya nggak salah, RKB kita ini kan sekarang jumlahnya untuk SD 983, swasta 111, SMP 317, 257 negeri, 60 swasta. Di antara ini ada yang 12% untuk SD yang rusak, ada kalau SMP ada yang 14%, ada semua itu. Ada presentasi. Yang membuktikan bahwa di PPU itu untuk fisik itu nggak begitu kursi meja mebeler terus untuk bagus semua ya. Cuma ada beberapa RKB yang masih kurang, tapi untuk fisik sekolah sedikit aja yang rusak dan itu pun masuk revitalisasi sudah mendapat bantuan revitalisasi. Nah, itu dari segi fisik sekolah. Nah, terus dari segi yang satunya tadi dari segi fisik sekolah, baru yang dari segi fasilitas digitalisasinya ini. Fasilitas digitalisasi kita kan setiap sekolah kita sudah kasih satu yang besar itu, yang namanya itu TV itu. Itu bahwa di sekolah itu sudah kita kasih fasilitas seperti itu, dan sudah untuk teknisinya sudah diajari bagaimana caranya. Nah, mulai dari TK, SD, SMP sudah ada itu. Sudah ada. Supaya kita nggak ketinggalan teknologi. Nah, jadi itu diajarin. Nah, untuk masalah internet dan sebagainya itu ada beberapa aja yang tidak masuk listrik. Tetapi sepanjang listrik itu ada, itu insya Allah internetnya ada gitu Pak ya. Nah, contoh yang nggak masuk internet, yang internetnya belum ada. Nah, seperti yang di SD Waru yang ada WKP sana itu ke dalam itu. Nah, seperti masuk itu. Kategori blank spot gitu Pak. Ya, itu. Tapi kalau masih dilewati oleh listrik, masih dilalui oleh aliran listrik, insya Allah pasti ada itu. Ya. Pak Kadis, ini yang terakhir nih Pak Kadis. Pesan Bapak terkait tentang generasi muda Bunotaka, mungkin sekarang masih duduk di bangku sekolah, terus kemudian mereka sudah mulai jangan sampai jadi penonton di kampung kita, justru harus jadi pemain utama di IKN. Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk para generasi muda kita? Anak-anakku, para generasi muda yang ada di Penajam Pasir Utara, mari kita meningkatkan kemampuan kualitas kita. Ayo berjuang sekuat tenaga supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang yang masuk di IKN nanti.
kita menyadari semua bahwa kalian itu sudah punya kemampuan, punya potensi yang sangat luar biasa. Nah, potensi yang luar biasa itulah nanti kita dikembangkan supaya kemampuan yang ada dalam diri kalian itu bisa dioptimalkan menjadi suatu prestasi yang sangat luar biasa. Ya, itu anak-anak sekalian. Pak Kadis, pertanyaan terakhir tambahan ini Pak Kadis. Bagaimana dukungan pemerintah daerah terkait tentang dunia pendidikan di PPO? Dukungan untuk saat ini pemerintah daerah sangat konsen terhadap peningkatan pendidikan kita. Nah, kalau meningkatkan pendidikan itu kan banyak, yang harus yang harus diperhatikan. Terlibat. Yang harus diperhatikan. Diperhatikan karena banyak duit Pak ya. Banyak duit, ya terutama pertama aktor satuan pendidikan di dalamnya, termasuk di dalamnya kepala sekolah, guru, bagaimana dukungan dari pemerintah daerah itu sudah diambil TPP-nya guru sudah tetap dipertahankan. Walaupun kita terjadi turbulensi anggaran, pemerintah daerah tetap mempertahankan anggaran itu. Pemerintah pusat beri dukungan juga melalui sertifikasi guru, kan begitu. Nah, banyak. Nah, itu dari segi gurunya. Nah, dari segi siswanya, pemerintah memberikan ada yang namanya KPC, kartu penajam cerdas. Nah, itu sudah begitu luar biasanya pemerintah daerah itu dalam hal mendukung kemajuan pendidikan baik dari segi gurunya maupun dari segi siswanya. Nah, sehingga memberikan stimulus seperti itu. Jadi tidak bisa pemerintah daerah sangat luar biasa membantu. Ya, ngomong-ngomong Pak, kapan tuh kartu cerdas itu akan diluncurkan? Sudah didistribusikan. Sudah. Dan itu kan cair setiap bulannya Pak ya? Ya, setiap bulan. Nilainya berapa Pak? Nilainya saat ini 600 per siswa. Per siswa. Ini membuktikan bahwa komitmen pemerintah daerah untuk kemudian terus membangun SDM yang berkualitas diupayakan. Jadi peran kita sebagai masyarakat jangan sampai kita nyaman dengan posisi itu, tapi berusaha semaksimal mungkin bahwa di depan kita akan banyak tantangan jauh lebih besar. Sehingga dengan upaya pemerintah saat ini kita juga harus siap menyambut itu dan berkontribusi untuk daerah kita. Mungkin itu Pak Kadis. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau udah ganggu waktunya. Saya Tasan bersama kru yang ada di belakang ucapkan terima kasih Pak Kadis. Ya, sama-sama. Bareng dengan Pak Kadis saya undur diri. Ya. Pak Kadis Disdikpora Penajam Pasir Utara, Pak Mukhtar, dan saya Tasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.